pagi anak-anak. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh kembali nih bertemu kembali melalui devosi pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita semua boleh bangun dalam keadaan yang sehat ya, sehingga kita bisa ikut ibadah pagi hari ini. Ibu Flo berharap kamu masih dalam keadaan yang semangat dan bersuka cita untuk mengikuti devosi pagi hari ini. Nah, Ibu Flo juga berharap kamu sudah menyiapkan dirimu untuk beribadah. Kamu sudah dalam keadaan yang siap untuk siapkan Alkitabmu ya, duduk dengan keadaan yang baik. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Ibu Flo akan pimpin, mari semuanya lipat tangan dan tutup mata, Ibu Flo pimpin dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang boleh terus kami rasakan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, itu semua karena cinta kasih Tuhan. Pagi hari ini sebelum kami memulai setiap aktivitas kami rindu untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami agar anak-anak di rumah juga boleh mengerti apa isi hati Tuhan, dan kami pun boleh belajar melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, nah anak-anak, sebelumnya Ibu Flo mau bertanya, siapa yang masih ingat kira-kira kita minggu ini temanya apa ya? Ada yang masih ingat? Harusnya kalau kamu dengan rutin ya mengikuti devosi setiap hari, Senin, Selasa, Rabu ya, hingga hari ini hari Kamis, harusnya kamu masih bisa mengingat dengan baik apa tema devosi kita ya. Oke, nah kamu boleh jawab masing-masing di rumah ya. Nah, temanya untuk minggu ini adalah doa, begitu ya. Nah, hari ini Ibu Flo juga masih akan menyampaikan ya firman Tuhan yang sama bertema doa, begitu ya. Tapi hari ini kita akan sama-sama buka Alkitab kita mau baca dari Matius ya. Ayo di sini siapa yang sudah bisa buka Alkitabnya secara mandiri ya, sendiri tanpa bantuan. Oke, kita buka Matius 6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-8. Oke, silakan buka Alkitabmu Matius 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-8. Oke, Ibu Flo akan bacakan buat anak-anak di rumah. Kamu boleh ikuti juga ya. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin, firman Tuhan. Nah, anak-anak, dalam ayat hari ini ya, Matius 6 ayat 5-8, Ibu Flo akan kasih tema yaitu doa yang benar, begitu ya. Nah, Matius 6 ayat 5-8 ini membahas tentang bagaimana sih seharusnya kita berdoa, begitu. Apa yang boleh dan tidak boleh untuk kita lakukan, begitu. Nah, akan ada dua hal yang akan kita pelajari, begitu ya. Yang pertama, dari ayat yang kelima itu kita diajarkan untuk 5-6 ya, kita diajarkan untuk bagaimana berdoa dengan tulus, begitu ya. Kita mau belajar berdoa dengan tulus dan punya tujuan atau motivasi yang benar di hadapan Tuhan ya, di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang-orang di sekitar kita, begitu ya. Nah, anak-anak, pada ayat 5 dibilang jangan berdoa seperti orang munafik. Kira-kira menurut kamu nih di rumah ya, kira-kira kenapa ya tidak boleh berdoa seperti cara orang munafik? Atau kira-kira memangnya doa orang munafik itu yang bagaimana? Ya, oke, nah kita akan belajar sama-sama. Nah, ternyata kalau anak-anak baca keseluruhan ayat ini, Tuhan tidak senang atau tidak suka ketika kita berdoa seperti orang munafik atau pura-pura, begitu ya. Nah, atau misalnya ketika kamu berdoa, kamu hanya senang ketika orang lain melihat kamu berdoa.
Misalnya kamu keraskan suaramu supaya dia dengar isi doamu apa. Supaya misalnya kamu dipuji, oh doanya si A ini bagus ya, oh dia rajin berdoa, begitu. Oh dia kalau berdoa lama sekali. Nah itu yang disebut doa orang munafik, begitu ya. Dia punya tujuan yang berbeda, begitu ya. Tujuannya adalah supaya apa? Supaya dipuji oleh orang yang mendengar atau melihat dia berdoa, begitu. Nah anak-anak, ketika kita berdoa seperti ini, Tuhan tidak senang, begitu ya. Tuhan tidak senang, mungkin bahkan tidak mendengar atau tidak mengabulkan apa yang menjadi permohonan doamu, begitu. Nah, jika hal tersebut selalu menjadi motivasi atau tujuanmu berdoa supaya dipuji, supaya menyenangkan hati orang ya, supaya selalu terlihat baik ya, terlihat rohani begitu ya di depan orang-orang ya, terlihat mungkin kamu mengasihi Tuhan, tapi mungkin kamu rajin berdoa nih ya, rajin didengar orang berdoa, orang-orang rajin lihat kamu berdoa begitu ya. Tapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari, oh ternyata apa yang kamu tampilkan tidak sesuai dengan cara kamu berdoa begitu ya. Atau kamu rajin berdoa tapi kamu di sekolah mungkin nih misalnya, oh kamu di rumah rajin berdoa, orang-orang sering melihat kamu berdoa, tapi kalau di sekolah ya, kalau mengikuti pembelajaran dari rumah mungkin kamu tidak jujur dalam belajar, kamu malas-malasan untuk belajar begitu ya. Nah itu sama saja bohong begitu ya, itu sama seperti yang tadi Tuhan bilang itu doa orang munafik begitu. Nah anak-anak, yang kedua adalah kita mau belajar tidak bertele-tele dalam berdoa. Ibu Flo, apa sih bertele-tele itu? Bertele-tele itu artinya kamu mengulang-ulang ya, atau kamu berbicara dengan tidak jelas begitu ya, atau melantur begitu. Nah pada ayat 7 dan 8 itu disampaikan, kita diajarkan untuk jangan berdoa dengan bertele-tele seperti orang kafir. Apa itu orang kafir? Orang kafir itu adalah orang yang tidak mengenal Allah begitu. Mereka tahu firman tapi tidak melakukan kehendak Tuhan begitu ya. Tidak mengenal Allah secara keseluruhan begitu. Nah, mereka mengira nih kalau berdoa, kalau kita doanya panjang-panjang, kata-katanya sangat bagus, itu Tuhan bisa dengan cepat mendengar doanya. Atau kalau kalimatnya sangat bagus, Tuhan bisa cepat mengabulkan doanya begitu. Nah, terus mereka berpikir nih, kalau doa saya panjang ya, banyak hal yang saya doakan dalam situ ya, saya ulang-ulang kata-katanya, mungkin Tuhan bisa lebih cepat nih tergerak hati Tuhan untuk mengabulkan doa saya begitu. Atau mereka berpikir doa itu punya formulanya atau rumusnya ya. Ingat, doa itu bukan matematika yang kamu bisa selesaikan dengan rumus begitu ya, sehingga kamu dapat hasilnya. Sama seperti kamu berdoa, kamu harus kerjakan rumusnya ya, doamu harus kamu susun sebaik-baiknya ya, supaya nanti Tuhan bisa dengar. Tapi tidak seperti itu ya. Anak-anak, Tuhan itu tahu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu perlukan begitu. Sehingga ketika kamu berdoa, ketika kita berdoa, jangan seakan-akan kita memaksakan ya, kita memaksa keinginan kita, kehendak kita kepada Tuhan begitu. Karena ketika tidak jarang ya, maksudnya beberapa kali mungkin kita sering seperti ini begitu. Kita memaksa, Tuhan saya mau dong dapat nilai 100 dalam pelajaran ini, Tuhan saya mau dong dapat permainan ini, saya mau dong Tuhan beli buku ini. Nah kita memaksakan nih keinginan kita sendiri begitu ya. Anak-anak, Tuhan seperti Ibu Prof tadi sudah bilang, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan begitu ya. Jadi berdoalah dengan jujur di hadapan Tuhan, bukan kamu paksakan ya, bukan kamu memaksakan keinginan kamu, tapi berdoa dengan jujur, tulus di hadapan Tuhan begitu. Nah anak-anak, kita harus belajar mengerti tujuan ketika kita berdoa sama Tuhan itu bukan karena kita mau minta sesuatu, bukan karena kita butuh sesuatu, bukan karena kita hanya ingin yang tadi pertama, hanya ingin dilihat orang ya, tapi kita mau sama-sama melihat bahwa tujuan kita berdoa sama Tuhan ya. Kalau kamu masih ingat devosi waktu hari Senin, doa itu sebagai alat komunikasi kita dengan Tuhan, berarti karena kita apa? Kita merindukan Tuhan, kita rindu untuk berbicara dengan Tuhan, kita rindu untuk mengungkapkan seluruh isi hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa karena kita tahu hanya Tuhan nih yang bisa memegang kita, bisa menolong kita, bisa menjaga kita ya. Jadi itu adalah tujuan yang sebenarnya dan seharusnya kita miliki, bukan yang lain, bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya untuk memuaskan diri kita, bukan supaya kita dapat A, B, dan C ya, tapi bukan seperti itu.
Nah, oleh sebab itu, coba mulai sekarang anak-anak mulai pikirkan, anak-anak ya, kita semua pikirkan. Kira-kira selama ini ketika kita berdoa, apakah kita sudah berdoa dengan benar? Apakah ketika kita berdoa, tujuan kita supaya orang melihat kita, oh Ibu Flo baik ya, oh Ibu Flo rajin berdoa. Atau misalnya anak-anak, oh anak ini baik, doanya bagus, kalimatnya panjang, begitu ya. Tapi kita lihat, kira-kira itu memang untuk memuliakan nama Tuhan atau memuliakan nama kita sendiri. Memuliakan nama kita sendiri maksudnya kayak tadi, kita mau terima pujian dari orang lain, begitu. Nah, yang kedua, atau apakah kita mau belajar melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita, bukan memaksakan keinginan kita, ya. Apakah kita mau belajar mengikuti kehendak Tuhan, ataukah doa kita selama ini hanya untuk meminta ini itu sama Tuhan, begitu ya. Nah, jadi kiranya firman Tuhan hari ini membantu kita semua ya, tidak hanya anak-anak di rumah tapi semua, baik ibu guru, bapak guru di sekolah, ya orang tua, semuanya ya, membantu kita untuk belajar bagaimana berdoa yang benar, begitu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita akan sama-sama berdoa. Semuanya boleh dalam sikap yang baik untuk berdoa. Ibu Flo akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh sama-sama memberkati kami pada hari ini. Kiranya Tuhan yang terus memberkati kami, sehingga kami boleh belajar memberikan yang terbaik bagi Tuhan, baik dalam doa kami. Kami mau belajar mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti keinginan kami sendiri, Bapak. Terima kasih Bapak. Hari ini juga kami menyerahkan seluruh kegiatan anak-anak di rumah, baik yang masih belajar online, kiranya Tuhan memberkati, membantu anak-anak agar tetap bersemangat, tetap bersuka cita, walaupun masih harus belajar secara online. Guru-guru juga yang mengajar, kiranya Tuhan terus berikan kekuatan, kesabaran Tuhan, hikmat dalam mendidik anak-anak. Bahkan orang tua yang mendampingi anak-anak di rumah, Tuhan terus berikan kesabaran Tuhan, kekuatan dalam membimbing anak-anak. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan terus bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Oke, terima kasih sudah mengikuti devosi hari ini. Sampai bertemu di devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.